Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat untuk para sahabat sehati, sehat bersama Swandi. Berjumpa kembali dengan saya Khairul Anam yang pada kesempatan hari ini selama beberapa waktu ke depan kita akan membahas terkait topik yang sangat menarik dan perlu diketahui oleh khalayak umum karena tepat di tanggal 19 Oktober nanti kita semua akan memperingati Hari Kanker Payudara Sedunia. Kemudian, kenapa sih kanker payudara ini yang kita jadikan topik pada hari ini? Karena kita semua memerlukan informasi yang lebih detail dan lebih lengkap terkait dengan kanker payudara. Karena juga ini merupakan suatu upaya dari Rumah Sakit Suwandi, khususnya tim PKRS dan tenaga kesehatannya di Rumah Sakit Suwandi untuk memberikan informasi yang terbaik untuk segala kalangan masyarakat Surabaya tentunya. Dan pada saat ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Dr. Andi Ahmad Suwanda, spesialis bedah onkologi. Beliau adalah dokter spesialis bedah onkologi di Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi. Selamat datang, dokter. Ya, selamat datang. Bagaimana kabarnya hari dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Siap. Baik dokter, kita mengingat kita akan memperingati Hari Kanker Payudara Sedunia pada tanggal 19 Oktober. Mungkin sebagai landasan dasarnya dulu dokter, sebenarnya kanker payudara itu seperti apa ya dokter? Jadi gini, sebelumnya kita lihat epidemiologi dulu ya. Boleh. Kanker payudara itu kan merupakan kanker yang nomor 1, baik di kalangan maksudnya di wanita maupun kalau semua kanker dijadikan satu, pria dan wanita, kanker payudara tetap nomor 1. Jadi merupakan kanker yang paling sering dijumpai seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kalau kanker payudara tentunya kanker itu kadang-kadang banyak pasien saya yang mispersepsi tentang kanker dan tumor. Kadang-kadang malah kanker tuh cuma kanker, padahal enggak. Dia pikir bahwa tumor itu berbahaya, padahal kanker itu adalah tumor ganas ya. Sama aja tumor ganas sama dengan kanker. Jadi tumor ada 2, tumor jinak dan tumor ganas. Tumor ganas payudara itu sama aja dengan kanker payudara. Jadi ya kalau didefinisikan secara sehari-hari atau awam ya yang paling mudah dipahami benjolan yang berbahaya di payudara ya, apapun tipenya, apapun nanti stadiumnya itu memang kita menyebutkan tumor ganas payudara atau kanker payudara. Baik, ya. Jadi antara tumor dan kanker itu dua hal yang berbeda. Bisa kanker itu termasuk tumor. Kanker merupakan tumor yang ganas ya dok? Iya betul. Jadi kayak orang itu ada 2, pria dan wanita. Okay. Nah jadi orang itu tumornya, sedangkan pria misalkan ganas ya, itu termasuk. Jadi ada tumor, ada 2, jinak dan ganas. Kalau tumor ganas disebut dengan kanker seperti ya dok ya? Iya. Baik, jadi yang membedakan adalah jenis tumornya. Ketika dia sudah ganas, dia disebut juga dengan kanker. Dan kanker payudara ini merupakan kanker yang paling banyak ketika dibandingkan dengan semua kanker jenis kanker yang ada itu ya. Iya. Jadi harus menjadi perhatian pada masyarakat umum ya dok. Kemudian dokter, untuk gejala awalnya sendiri atau tanda-tanda yang paling sering atau paling mudah dikenali oleh masyarakat dok, baik itu wanita, karena tadi dokter juga menyinggung kanker payudara juga bisa terjadi di pria ya dok ya. Itu gejala paling awal atau tanda-tanda paling mudah dipahami oleh masyarakat dok? Ya, paling sering benjolan ya, ada benjolan. Jadi 90% lebih itu benjolan. Kemudian bisa juga keluar cairan dari puting. Itu mungkin tapi tidak terlalu banyak, biasanya memang benjolan yang itu. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, biasanya benjolannya tidak nyeri. Nah itu yang bikin dari penderita itu bisa bikin telat karena tidak apa-apa, cuma tidak nyeri, akhirnya nunggu karena kanker itu ganas, karena kanker itu berbahaya, dia makin lama berkembang, makin lama merusak. Jadi seringkali datang di kondisi stadium sudah lanjut ya, karena yaitu adanya pembiaran dari tumornya, adanya pembiaran karena merasa tidak nyeri, merasa tidak ada keluhan buat sehari-hari. Gitu ya, ya, jadi biasa aja, cuma benjolan di payudara. Tapi memang paling memang harus ada benjolan, paling sering. Tanda yang paling umum adalah benjolan. Dan seringkali benjolannya itu tidak terasa sakit. Hampir semuanya tidak nyeri awalnya. Kalau sudah nyeri biasanya agak terlambat.
Ada spesifikasi khusus nggak dok? Tadi dokter Andi juga menyebutkan datang pada fase stadium yang sudah terlambat atau sudah ganas ya dok? Ada benjolan yang bisa mengindikasi bahwa misalnya ada pasien meraba nih kok sepertinya ada benjol. Apakah benjolannya itu ditekan baru terasa benjolan atau nampak dari luar ada benjolan atau seperti apa dok? Dan dari stadium itu kalau dari jenis tumornya dok, yang paling aman ketika seorang pasien itu ingin mengalami atau melakukan pemeriksaan itu di stadium berapa dok yang paling awal? Paling aman dok? Iya. Jadi gini, kalau benjolan tentunya terserah dia tumbuhnya di mana ya. Bisa terlihat berarti letaknya sangat-sangat di permukaan, bisa juga enggak. Bisa juga harus dengan perabaan. Biasanya karena dengan perabaan, makanya nanti kita juga ngomong masalah screening sadari, mungkin kita perlu juga bahas masalah itu. Kemudian sejak stadium berapa enggak ya, sejak awal kita terutama ya pasti perempuan ya harus aware terhadap payudaranya sendiri ya. Harus aware itu maksudnya gini, knowing your breast itu adalah sesuatu yang wajib pada perempuan. Jadi tahulah nanti kalau ada perubahan sedikit aja, misalnya kok kayaknya enggak simetris ya, lihat di kaca atau lihat di sini kok kayaknya ada sesuatu, nah itu harus mungkin perlu memerlukan pemeriksaan ya. Iya, lebih lanjut. Bisa ke rumah sakit Suwandi ketemu sama dokter Andi. Baik dokter, setelah kita mengetahui tadi terkait dengan gejala awal atau tanda-tandanya ya dok, resiko apa saja sih dok yang paling sering terjadi kalau seseorang terkena kanker payudara? Resikonya itu yang paling dari yang paling ringan sampai yang paling parah dok, istilahnya seperti itu dok. Ya, jadi kanker payudara itu kan ganas. Kalau kenapa dinamakan kanker itu tumor ganas? Karena dia bisa merusak. Satu, dia bisa merusak jaringan di sekitarnya, apapun itu kankernya ya. Yang kedua, dia bisa bertumbuh besar sehingga menyebabkan keluhan-keluhan. Yang ketiga, dia bisa menyebar. Nah ini yang seringkali membuat fatalitas terhadap penyakit itu ya. Fatalitas berarti suatu mortalitas atau kematian, sampai kematian, karena memang dia menyebar ke organ-organ vital, misalkan otak, paru-paru atau liver. Nah, jadi menyebar ke tempat-tempat seperti itu sehingga menyebabkan kematian dari penderita. Makanya sangat-sangat penting sekali ya, dok, itu menemukan penyakit sejak dini. Gitu. Baik dokter. Rata-rata itu untuk pasien kanker itu ya dok, apakah ada gaya hidup atau pola makan yang bisa menimbulkan reaksi timbulnya kanker di dalam tubuh manusia ya dok? Atau itu hanya karena genetik atau ada risiko dari luar, dari pola makan atau habit atau kegiatan-kegiatan yang memicu seseorang bisa timbul kanker dok? Secara umum ada nanti faktor etiologi. Faktor etiologi itu penyebab langsung ya, penyebab langsung. Ada faktor risiko, penyebab yang menunjang atau yang mempengaruhi terjadinya jadi insiden. triggernya gitu ya. Jadi misalkan ada orang kecelakaan ditabrak truk, penyebabnya apa? Dia meninggal tabrak truk. Faktor risikonya apa? Dia ke jalan. Yaitu faktor risiko. Jadi kalau misalkan kanker, kita ngomong kanker payudara, penyebabnya cuma 10% itu karena genetis, 90% tidak diketahui. Iya, 10%. Kalau resiko, resiko ini memang banyak ya, bisa macam-macam, terutama adalah paparan terhadap hormon dari estrogen. Nanti kita jabarkan paparan terhadap hormon estrogen itu apa aja. Yang satu adalah mens terlalu awal, ya. Jadi mungkin umur 8 tahun, 9 tahun sudah mens, kemudian atau menopause terlalu lama, sehingga nanti estrogennya cukup lama ada di tubuh, terus tidak pernah melahirkan atau hamil, tidak pernah menyusui, sehingga estrogen itu akan stabil tinggi. Karena kalau pada saat kondisi-kondisi tersebut dia estrogen akan turun, jadi gitu. Dan kemudian juga mendapatkan KB hormonal selama 2 tahun, KB hormonal estrogen 2 tahun. Bisa juga menjadi salah satu faktornya. Faktor risiko itu, faktor risiko. Selain itu kan juga faktor risiko secara umum ya, yang mengandung karsinogen kan polusi bisa juga, kemudian merokok, kemudian makan makanan yang mengandung karsinogen, misalkan proses meat. Jadi tidak, nanti kan dok saya boleh nggak daging merah? Boleh, asal pengolahannya nggak apa-apa. Proses meat itu kayak misalkan
sosis, kornet gitu ya. Ya itu kan yang mengandung kadar karsinogen. Tapi bukan berarti saya melarang, enggak. Dengan Jadi, kadar yang sewajarnya ya. Iya, bahkan kalau masa orang tiap hari juga makan kornet ya. Nah juga ini apa namanya asap. Asap kan ada daging asap atau ikan-ikan yang diasap. Itu kalau tiap hari ya tidak numpuk ya, anunya karsinogennya, akhirnya membuat sel yang normal jadi sel ganas. Baik dokter. Tadi dokter juga sempat menyinggung untuk pasien-pasien faktornya itu adalah menstruasi yang terlalu awal atau menopause yang terlalu terlambat. Selesainya ya dok ya. Khusus untuk para wanita ini dok mungkin bisa nggak dok? Karena kadang-kadang itu kan kanker itu juga menyebabkan nyeri di tubuh ya dok, terutama khusus di daerah payudara gitu. Terkadang juga ada wanita yang menstruasi itu juga mengalami nyeri di bagian dada. Apakah ada perbedaan nyeri karena permasalahan hormonal pada menstruasi dengan nyeri sebagai tanda awal kanker payudara dok? Kalau level nyerinya gitu. Kalau nyeri karena menstruasi biasanya kan terpengaruh dari siklusnya saja. Setelah siklusnya selesai sudah tidak nyeri. Tapi kalau misalnya nyeri karena suatu penyakit di payudara, ya tidak akan berhenti walaupun sudah tidak mens. Tetap nyeri. Cuma memang pada awal-awal malah kalau nyeri itu kita mungkin mikirnya bukan suatu kanker tapi suatu infeksi dari payudara. Mastitis itu biasanya memang nyeri langsung kayak gitu ya. Siap. Baik dokter, ini juga untuk pasien payudara juga ya dok. Untuk cara pengobatan sendiri atau pengobatan untuk pasien-pasien dari kanker payudara sendiri dok, ada beberapa macam atau jenisnya ya dok? Apakah ada yang sampai harus dioperasi atau bisa penyembuhan tanpa harus dioperasi begitu dok? Mungkin kita ngomong masalah penyakit ya, penyakit dulu itu kan ada namanya kita prevensi. Baru nanti setelah itu nanti ada kuratif, terus ada rehabilitatif. Sebenarnya ada satu promosi seperti kita ini kan sekarang promosi kesehatan ya. Kemudian ada prevensi. Kalau prevensi dari suatu penyakit itu ada beberapa tahap ya. Maksudnya beberapa bagian. Satu prevensi primer, prevensi sekunder sama tersier. Primer itu apa? Primer itu kayak vaksin gitu. Dikasih suatu atau dalam kondisi tertentu supaya kita kebal seperti 3M pada demam berdarah, itu adalah prevensi primer. Sebelum terjadinya demam berdarah penyakit itu kita harus kasih kita dulu COVID kasih sebelum jadi COVID ya. Terus kemudian prevensi sekunder itu pada ya kan nih kanker payudara tidak bisa dicegah, tidak bisa dicegah kanker payudara ya. Tapi dia bisa prevensi sekunder. Prevensi sekunder adalah menemukan sejak dini, sejak awal, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita memprevensi, jangan sampai kita ketemu pada stadium yang lebih jelek, lebih lanjut ya. Dengan cara apa? Yaitu tadi sadari. Jadi kita ngomong dulu ya, prevensi dulu. Sadari pemeriksaan payudara sendiri itu dilakukan pada perempuan. Kalau yang masih siklusnya masih ada, siklus menstruasi masih ada, dilakukan pada hari ke-9 sampai 11. Misalkan nih, dia menstruasi tanggal 1. Berarti dia meriksa payudaranya itu tanggal 9 atau sampai tanggal 11, misalkan gitu ya. Jadi di gimana dok? Ya udah buka aja, nanti dilihat di kaca, nanti dilihat dulu kira-kira ada sesuatu enggak, simetris enggak. Makanya yang sangat penting mengetahui sebelumnya ya. Kemudian diraba sendiri, periksa payudara sendiri atau suaminya suruhnya bukan enggak apa-apa ya. Kalau semua area teraba. Kalau ada sesuatu jangan sungkan atau jangan malu atau jangan takut. Karena biasanya gitu pasien-pasien yang terlambat kayak gitu, jangan ya malu nanti takut nanti gini malah itu akan membuat lebih jelek. Jadi semakin tertunda ya dok pengobatannya. Semakin tertunda. Kemudian kalau sudah prevensi bagus ya bagus. Kalau ada sesuatu segera ke dokter untuk periksa. Terus kemudian sama dokter akan dilakukan suatu tindakan-tindakan rangkaian diagnostik ya. Baik pemeriksaan klinis oleh dokter, kemudian pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan patologi, pemeriksaan radiologi, dan alhamdulillah di Suwandi ini lengkap semua, termasuk ini ya, termasuk bahkan seperti kita periksa untuk subtipenya pun di sini bisa, sampai yang rumah sakit besar di Surabaya pun harus ngirim ke kita. Alhamdulillah itu, ini salah satu tujuannya ya dok ya. Jadi
Di Suwandi sendiri tadi dokter sempat menyinggung, berarti tindakan preventif sendiri itu juga sudah bisakah dilakukan seperti pemberian vaksin, kemudian layanan yang tadi dokter sampaikan itu di Rumah Sakit Suwandi sendiri sudah sampai tahap mana dok untuk pelayanannya? Kalau pelayanan untuk kanker payudara, saya ngomong kanker payudara, bahkan sampai kuratif kan karena gini, sekarang teknologi kedokteran semakin maju. Termasuk kalau dulu kesannya kan orang takut kanker payudara, berobat kenapa harus diangkat payudaranya dulu ya. Paradigma ya, dulu harus diangkat. Nanti kalau dikasih kemoterapi nanti gini, nanti meninggal kayak gini-gini. Enggak. Jadi semuanya itu sekarang sudah berbasis dari individual, atau kita ngomong namanya tailor terapi sesuai masing-masing kebutuhan individu. Pasiennya ya dok. Orang ini umur 50, ini juga 50, sama-sama wanita, sama-sama kanker payudara, tapi belum tentu pengobatannya sama. Jadi makanya kita melakukan terapi yang individual. Oh ini bisa tanpa pengangkatan payudara, ya, karena atau ini bisa pengangkatan payudara tapi nanti kita bikinkan rekonstruksi payudara, karena memang payudara bagi wanita adalah mahkota ya. Betul. Apalagi untuk mungkin dia ya psikis gimana ya, ya, psikis yang secara estetik kan juga jelek kalau misalkan cuma satu payudaranya. Jadi kita kalau memang pasiennya menghendaki, kita bisa melakukan tindakan rekonstruksi payudara. Itu yang jadi operasi bukan hanya pengangkatan tapi juga sekalian mengembalikan bentuk ya paling mirip lah dok ya, menyerupai bentuk sebelumnya ya, simetris terhadap payudara sebelahnya. Kemudian itu operasi ya bisa juga kita lakukan di sini adalah hormonal. Jadi terapi hormonal banyak macamnya, mulai yang ringan sampai yang bukan berat ya, itu yang sampai canggih pun sampai harusnya harganya mahal itu ada di sini. Dan alhamdulillah BPJS sudah melanggung. Alhamdulillah ya. Di Rumah Sakit Suwandi juga sudah melanggung. Bisa ya dok ya, menggunakan BPJS. Iya bisa. Ada yang obat misalkan yang harganya jutaan atau bahkan sebelumnya belasan juta ya. Ada obat-obat target terapi yang kalau nggak salah dulu 20 juta ya, Trastuzumab itu juga bisa di sini ya. Bisa menggunakan BPJS. Jadi BPJS, di Rumah Sakit Suwandi sendiri sudah bisa melakukan mulai preventif sampai kuratif. Bahkan sampai radioterapi kita punya, karena memang itu adalah terapi tambahan untuk kanker, terutama juga kanker payudara. Kita bisa melakukan radioterapi di Rumah Sakit Suwandi sendiri tanpa harus merujuk. Kalau dulu kan di rumah sakit yang besar di Sutomo ataupun daerah Sael, tapi alhamdulillah untuk Surabaya Ketambahan Suwandi fasilitasnya sudah lengkap untuk BPJS ya, mulai yang pencegahan sampai pengobatannya sampai akhirnya kita rehabilitatif. Apa itu rehabilitatif? Adalah mengembalikan atau mungkin supaya dia misal gini, ada beberapa efek samping atau komplikasi dari terapi, misalkan lengannya agak besar karena ini sudah diambil ya. Nah, itu kita kan ada rehabilitasi medik, kita lakukan fisioterapi, kemudian ada beberapa layanan paliatif di sini, sehingga kita memang tujuan dari terapi itu terapi kanker payudara itu komprehensif, mulai dari awal sampai screening, terutama ya screening itu adalah dilakukan pada orang yang tanpa gejala. Kita bisa karena di sini ada USG payudara. Kalau masih belum jelas pun ada mamografi, belum jelas lagi ada MRI. Iya, seperti itu. Jadi kalau sudah diketahui, baru ditentukan nanti terapi apa yang digunakan yang cocok untuk pasien tersebut. Iya, karena terapi kan sesuai nanti kita lihat stadiumnya. Iya. Stadium berapa, maka terapi cocok ini. Nah, ini pun juga nanti kira-kira apa? Karena tadi sebagai komitmennya di Rumah Sakit Suwandi juga ya dok, pengobatannya itu by person ya dok ya, tidak bisa dipukul rata individual. Semuanya sama. Jadi mulai dari preventif awal, gejalanya apa, kemudian di screening, setelah screening baru ditentukan pengobatannya, seperti itu ya dokter. Baik dokter, mungkin ini salah satu pertanyaan, bukan salah satu, ini kayak karena keterbatasan waktu nih dok. Untuk pasien yang telah punya kanker payudara, telah melakukan pengobatan sampai proses screening, komprehensifnya sudah sampai selesai nih dok. Ada kemungkinan kambuh lagi kah, atau bisa dinyatakan seperti sudah habis tumor ganas-nya, sudah selesai seperti itu dok? Ya, jadi gini, pada kanker itu sel kanker itu pinter,
Jadi dia sel normal yang berubah sifat menjadi sel jahat, tapi juga pinter. Jadi dia kadang-kadang ada namanya, walaupun kita sudah operasi nih, kita sudah memberikan segala macam terapi kemo, terapi hormon, terapi radiasi, belum tentu selnya hilang. Saya ngomong sel ya, sel itu kan kecil dan hidup di dalam tubuh. Dia bisa kondisi dorman itu tidur. Suatu saat dia bisa bangkit lagi. Makanya kita tidak bisa memastikan bahwa kanker ini akan sembuh atau tidak. Yang kita pastikan adalah sekarang ada atau enggak kankernya dalam tubuh. Kalau ngomong sudah ada, sementara tidak ada. Jadi dengan rangkaian diagnostik, foto-foto dengan perusahaan lab, kita akan berusaha, oh ini masih terkontrol, belum ada. Karena tujuan utama dari pengobatan kanker payudara adalah memperpanjang overall survival, memperpanjang angka bertahan hidupnya. Itu adalah tujuan utamanya. Dari pasiennya ya, Dok? Iya, dari pasien itu. Untuk pemeriksaan rutin sendiri ini, Dok, misalnya nih untuk pasien yang merasa belum ada gejala ataupun setelah mengalami proses pengobatan, itu 1 tahun berapa kali, Dok? Dan bisa istilahnya bilangnya ke tenaga kesehatan itu mau periksa apa, Dok? Rutinnya setiap tahunnya seperti mungkin setelah kanker payudara, general check up atau harus ada pemeriksaan khusus gitu, Dok? Kalau misalkan screening belum ada kanker payudara, biasanya kita pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan untuk payudaranya, kemudian dilakukan pemeriksaan radiologis ya, bisa USG atau mamografi. Kemudian kalau dia sudah terkena kanker payudara, kemudian sudah menjalani rangkaian pengobatan, sudah selesai semuanya, kita akan kontrol 3 bulan sekali. Per 3 bulan sekali, baik. Tapi nanti akan semakin lama semakin panjang. Setelah misalkan 2 tahun, mungkin kita akan 6 bulan sekali. Kemudian setelah 2 tahun berikutnya cukup setahun sekali. Baik, Dokter Andi, terima kasih banyak. Nanti mungkin jika ingin melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Suwandi bisa ke poli bedah onkologi ya, Dok ya. Berarti pemeriksaannya, karena untuk pemeriksaan screening awal ataupun untuk proses pengobatannya, komprehensifnya itu masyarakat bisa mengunjungi Rumah Sakit Suwandi dengan fasilitas untuk pelayanan kanker payudaranya sangat lengkap dari awal sampai akhir, termasuk paskanya ya, Dok ya. Itu bisa mendaftar, bisa menggunakan BPJS di poli bedah onkologi. Baik, kalau mungkin saya sedikit merekap, Dok, mohon izin nanti ketika ada kekurangan. Masyarakat harus awas dan juga peduli terhadap dirinya. Kalau sudah punya pasangan, pasangannya harus peduli dengan pasangan istrinya gitu ya. Ketika ada sesuatu benjolan atau kondisi tubuh yang tidak normal, itu wajib segera untuk melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan atau kepada dokter yang memiliki kompetensi yang sesuai supaya tidak terlambat dalam proses penanganannya dan tepat dalam proses penanganannya seperti itu ya, Dok ya. Baik, karena keterbatasan waktu untuk sobat sehati semua, seharusnya pertanyaan bisa lebih panjang nih karena Dokter Andi juga sangat sibuk, ada pasien juga yang harus diperiksa, maka sekian yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa untuk follow akun YouTube kita, sosial media kita, subscribe, like, komen. Jangan lupa juga menyalakan loncengnya sehingga akan selalu terupdate dari informasi-informasi yang akan diberikan oleh Rumah Sakit Suwandi. Karena Rumah Sakit Suwandi, kami ada untuk Anda melayani sepenuh hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.